Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, apa kabar semua? Tentunya kita berharap tetap dalam keadaan sehat walafiat setelah kita menjalankan 2 momen istimewa Ramadan dan bulan Syawal. Saat ini kita kembali berjumpa di acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Nah pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa momen-momen yang istimewa sudah sama kita lewati. Tentunya kita sekarang ini fokus untuk masuk ke pendidikan, baik pendidikan anak maupun keluarga, baik yang akan masuk ke jenjang pendidikan dasar mulai TK sampai ke melanjutkan, baik melanjutkan ke SD, kemudian ke SMP atau sanawiyah, kemudian ke SMA, aliyah, dan perguruan tinggi. Nah pada pertemuan ataupun acara Mimbar Agama Islam kita hari ini, kita akan membahas satu tema ataupun topik yang cukup menarik, yaitu tahun ajaran baru, momentum orang tua mewujudkan syukur dengan mendidik anak. Nah sangat luar biasa nih judul ataupun tema kita hari ini. Dan untuk membahas tema yang sangat menarik ini, sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Haji Muhammad Husni Mubarak, Sarjana Sosial Islam. Nah insya Allah nanti kita akan bahas dari lokasi masjid yang cukup indah dan mulia ini, dari Masjid Al-Yusufi di Pondok Pesantren Ma'had Fahmus Salam Al-Aziziyah, Jalan Karya Marendal, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah pemirsa, untuk mengawali acara yang cukup berkah di hari yang berbahagia ini, kita akan sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Akan dilantunkan oleh Qori'ah Lukia Salwa, akan membacakan surah Luqman, dimulai ayat 13 sampai 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, kita sudah mendengarkan pembacaan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Qori'ah Lukia Salwa, di mana Qori'ah tersebut pernah mendapat predikat sebagai juara pertama di Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh tahun 2023 untuk kategori tilawah tingkat kanak-kanak. Kita doakan semoga Ananda Lukia Salwa insya Allah ke depan lebih berprestasi lagi untuk menggapai prestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, kita kembali ke fokus ke tema ataupun topik kita hari ini, yaitu tahun ajaran baru, momentum orang tua mewujudkan syukur dengan mendidik anak bersama Al-Ustadz Haji Muhammad Husni Mubarak Esos. Beliau adalah seorang pendidik atau pengajar di Pondok Pesantren Mahat Fahmus Salam Al-Aziyah Marendal, juga mengisi di berbagai majelis taklim baik yang di daerah Marendal, kemudian di Kota Medan, Deli Serdang dan sekitarnya. Kita akan langsung ke narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita lihat, kita simak dari topik kita hari ini, yaitu tahun ajaran baru, momentum orang tua mewujudkan syukur dan dengan mendidik anak. Ini kan sangat menarik Ustadz. Ada dua kata nih yang kalau bisa saya ambil dari judul ini, yaitu antara syukur dan didik atau mendidik. Nah, yang awal barangkali nanti Ustadz bisa memberikan pengantar, ya apa itu syukur dikaitkan dengan mendidik anak. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Syahrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah,
salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fawza wa najah. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, puji dan syukur pertama sekali kita panjatkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau sekalian. Pemirsa acara daripada Mimbar Agama Islam TVRI yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membawakan satu kajian yang bertema Tahun Ajaran Baru, Momentum Orang Tua mewujudkan syukur dengan mendidik anak. Tentu saja dalam tema ini ada poin seperti yang Ustadz sebutkan tadi, ada syukur dan mendidik. Tentu harus ada korelasi antara dua kalimat ini sehingga bisa dipadukan. Sebelum kita memasuki dalam pembahasan itu, tentu kita harus tahu syukur itu apa. Ya kan? Syukur sendiri adalah menurut Imam Ghazali istiqmalu ni'mati li ta'atil mun'im, yaitu mengelola, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ataupun sesuai dengan perintah Allah Ta'ala demi mencapai keridaan Allah Ta'ala. Inilah sebenarnya esensi daripada syukur. Bukan syukur itu hanya dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi ada 3 poin di sini yang menjadi esensi syukur itu sendiri. Yang pertama yaitu kita akui nikmat yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan itu adalah dari Allah, dengan kita ucapkan alhamdulillah. Kita puji Allah sebagai bukti kita mengakui bahwa ini adalah nikmat daripada Allah. Haza min fadli rabbi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ridha dengan apapun rizki yang Allah berikan. Nikmat yang Allah berikan itu kita terima dengan senang hati, tanpa harus membanding-bandingkan dengan nikmat orang lain. Jadi apapun yang Allah kasih, kurangkah itu, lebihkah itu, ataupun cukup, itu adalah sebuah nikmat yang harus kita ridai. Arti kita ridai ini kita senangi, tanpa ada perasaan rasa berat sedikit pun. Kemudian yang ketiga yang menjadi poin daripada bersyukur adalah mempergunakan ataupun mengelola nikmat yang Allah berikan tersebut, rizki yang Allah berikan tadi, ke jalan yang telah Allah tentukan. Jadi dengan menggunakannya sesuai dengan yang Allah perintahkan, sesuai dari anjuran Rasulullah, ini baru menjadi bukti kita bersyukur. Jadi bukan berarti kita diberikan satu nikmat oleh Allah, kita dengan senang saja itu sudah bersyukur. Atau dengan mengucapkan alhamdulillah, itu kita bersyukur. Tapi nikmat itu kita gunakan kemana? Nah, kalau kita gunakan kepada apa yang diperintahkan Allah dalam mengelola daripada nikmat tersebut, nah itu baru dinamakan syukur. Dan dalam pengelolaan ini juga ada prioritas yang perlu diperhatikan. Tentu saja dalam perintah Allah ini ada tingkatan dari wajib dan sunnah. Jangan karena terlalu kita fokus kepada sunnah, yang wajib kita tinggalkan. Ini juga berarti kita belum memenuhi kriteria syukur. Jadi ada orang yang selama ini miskin, tidak punya uang, tiba-tiba Allah berikan nikmat yang cukup besar, kemudian dia bersedekah besar-besaran. Dia membayar tiket untuk umrah misalnya, ataupun mewakafkan tanahnya dan sebagaimana macamnya, yang padahal kenyataannya beberapa perkara ini adalah perkara sunnah. Memang ini adalah salah satu hal yang terbaik dalam menggunakan harta, tapi ini sunnahnya. Tentu ada prioritas dalam pengelolaan harta. Yang pertama sekali adalah memenuhi nafkah keluarga, memenuhi nafkah diri sendiri, memenuhi nafkah istri,
memenuhi nafkah anak ini adalah prioritas utama. Jadi di saat ada rezeki, itu dulu yang kita dahulukan. Kemudian apabila ada hutang yang sudah jatuh tempo ataupun memang sudah waktunya untuk dibayarkan, di saat ada rezeki tentu kita dahulukan ini. Jadi bukan kita bersedekah misalnya, ataupun mewakafkan sebagian tanah. Sehingga itu menjadi anggapan kita itu kita sudah bersyukur, namun nyatanya kita malah jauh dari kata-kata syukur. Baik, dari konteks tadi itu yang diutamakan tadi memang adalah kurba ya, keluarga itu yang kita, kalaupun ada rezeki ya, syukur kita itu kita aplikasikan untuk prioritas yang utama keluarga. Benar. Tentu yang wajib-wajibnya dulu. Wajib-wajib ya. Nafkah yang wajibnya Ya, dulu. walaupun yang disunah juga disarankan ya. Ya, seperti tadi ada hadiah umroh, kemudian mewakafkan tanah dan lain sebagainya. Luar biasa. Kalau dengan pendidikan tadi Ustaz? Nah, kemudian tidak bisa kita pungkiri salah satu daripada nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan adalah salah satunya adalah berupa anak. Anak ini adalah salah satu rezeki yang salah satu yang utama. Bahkan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan bahwa silahul abna afdali anwa'ir rizki. Kesalehan seorang anak itu adalah, anak yang saleh adalah rezeki yang paling utama sebenarnya. Jadi harta ini adalah tingkatan yang paling rendah. Di atasnya itu ada kesehatan. Tapi kalau kita boleh memilih, kalau bisa kita punya anak yang saleh. Karena kedua hal tadi itu tidak ada artinya kalau anak kita durhaka. Nah, jadi anak ini adalah rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan. Tentu saja sebagaimana yang kita tahu, untuk mensyukuri nikmat ini, kita harus mengelola nikmat tersebut sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan yang perlu kita ketahui, di saat anak kita lahir, nikmat yang cukup besar datang ke dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali kita wajib mengurusnya, kemudian kita harus dan wajib untuk mendidiknya. Jadi pendidikan ini adalah suatu kewajiban yang merupakan bukti kita bersyukur kalau kita punya anak. Tanpa kita mendidik anak dengan hanya memberikan fasilitas, memanjakannya dan sebagainya, ini justru bisa membawa kepada anak ini jauh daripada agama, dan kita pun bisa dibilang tidak bersyukur punya anak. Karena punya aja, mendidik pun tidak. Nah, jadi kalau kita berkaca kepada surat Al-Luqman tadi, wa isqala Luqman, ketika Luqman berkata li ibnihi, kepada anaknya, ya bunayya, itu ya bunayya artinya wahai anakku yang sayang, anak kesayanganku. Jadi bunayya ini adalah sigap tasghir yang mana artinya adalah sayang. Maka mendidik ini perlu kasih sayang. Wow, ya. Pengantar yang istimewa luar biasa di hari ini pemirsa. Ketika tadi bagaimana syukur, kemudian dengan pendidikan anak, yang mudah-mudahan insya Allah ya orang-orang tua kita ini yang masih tetap bersama kita untuk menyaksikan dan menonton di acara Mimbar Agama Islam tentang kita bahas, yaitu momentum orang tua wujudkan syukur dengan mendidik anak ketika masuk tahun ajaran baru. Ya, sangat menarik. Namun kita akan tahan sejenak, kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam, selalu di hati. Nah, pemirsa, tadi narasumber kita Al-Ustadz Haji Muhammad Husni Mubarak SSI sudah memberikan pengantar ya tentang bagaimana makna dari syukur, kemudian dikaitkan dengan pendidikan atau mendidik anak. Nah, luar biasa. Bagaimana kita dikaitkan juga dengan rezeki ya.
rezeki itu yang tingkatan-tingkatan juga tadi sudah sampaikan oleh Ustadz, ya rezeki anak, ya kemudian mendapat yang anak yang soleh itu rezeki yang luar biasa. Dan kita juga berharap memang ketika kita juga mendapatkan harta yang barokah dari Allah, kemudian mendapat rezeki anak, kemudian anak kita juga soleh, itu memang rezeki yang luar biasa. Artinya ini adalah tanda syukur kita kepada Allah SWT. Nah, kita kembali kepada narasumber kita, Ustadz. Kalau tadi sudah kita dengar penjelasan pengantar Ustadz tadi, mungkin ada yang mau Ustadz tambahkan kembali, silakan Ustadz. Ya, tadi di surat Al-Luqman, wa huwa ya'idukum wa ya'iduhu ya. Idz qala Luqman wa huwa ya'iduhu, di ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan dia ini mengajarkan, dia ini sedang mengajarkan. Ini adalah bukti bahwa senantiasa seorang ayah ini harus mengajarkan anaknya, mendidikkan anaknya. Ya bunayya, kata Luqman. Ya bunayya ini seperti yang kita ketahui adalah sigat tasghir yang kandungannya ada makna kasih sayang. Jadi beda dengan ya ibni. Ya ibni artinya anakku. Tapi ya bunayya, wahai anak sayangku. Ini lebih halus lagi ya. Lebih halus dah. Dia ada makna sayangnya. Nah, ini juga menandakan bahwa dalam mendidik ini butuhlah kasih sayang dengan lemah lembut. Walaupun dengan kasih sayang dan lemah lembut, namun Luqman berkata, la tusyrik billah. Ada ultimatum di dalamnya. Jadi jangan engkau menyekutukan Allah. Jadi di sini Luqman sedang mengajarkan anaknya akan esensi daripada ketauhidan. Jadi dari mulai bayi si anak, ini kan biasanya surah Luqman ini Ustadz, kalau kita di masyarakat itu biasa dilantunkan ketika ada momen-momen akikah ya, ketika penabalan nama. Jadi ketika dibacakan kemudian diartikan itu, konteks yang Ustadz sebutkan tadi itu, jangan sekali-sekali mensyirikkan Allah, mensyirikkan Allah. Jadi sejak dini ya, sejak bayi Ustadz ya. Ya tentu saja, kenapa ini yang menjadi ajaran daripada Luqman yang kemudian dirangkum dalam Al-Quran. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sehingga hari ini menjadi ayat yang sering kita bacakan. Tentu saja ketauhidan itu nomor satu yang perlu diajarkan kepada anak. Ini adalah hal yang paling penting. Karena kenapa? Karena seperti yang Ustadz tadi bilang, dari kecil tentu kita harus mengajarkan anak ini dengan hal-hal yang seharusnya dia ketahui, yaitu mengenal Tuhannya tentunya, Rasulnya dan agamanya. Rasulullah bersabda, muru auladakum bis-shalah. Perintahkanlah kalian anak-anakmu untuk melakukan sholat. Wahum, dan mereka itu anak 7 tahun. Kan begitu. Jadi di 7 tahun ini kita diperintahkan untuk memerintahkan anak untuk melakukan sholat. Jadi muru ini kan sifat amar. Sebagaimana dalam ilmu usul fiqh, kalau dalam perintah mutlak amar itu menjadi dalil, maka hukumnya wajib yang keluar. Jadi memerintahkan anak untuk sholat di saat mereka sudah 7 tahun, ini wajib. Wajib ini kepada siapa? Tentu kepada orang tua. Karena dia sholat tidak sholat masih belum mukallaf. Karena mukallaf ini kan Islam, baligh, berakal. Dia belum baligh. Tentu saja dia tidak berdosa. Sholat dia tidak sholat tidak berdosa. Namun kita sebagai orang tua di saat tidak memerintahkan dia sholat, di saat dia sudah 7 tahun, nah ini kita yang berdosa. Artinya dibiarkan aja. Dibiarkan saja. Dan ini bukan perintah sekali. Bukan berarti saat sudah beranjak 7 tahun nih anakku kamu sholat ya. Kamu sudah 7 tahun sholat. Bukan begitu. Tapi begitu masuk waktu sholat, di saat dia sudah 7 tahun, kita harus jaga perintahkan sholat. Nggak sholat dia tidak apa-apa. Tapi nggak kita suruh, kita yang berdosa. Ya, sampai seusia seterusnya ya. Ya, dan ini pun perintah untuk sholat. Kan bukan mengajarkan. Artinya sebelum 7 tahun dia sudah belajar. Dari mana dia bisa sholat kalau di 7 tahun ini dia belum tahu. Belum tahu sholat. Jadi 7 tahun perintah di saat dia sudah ada ilmunya. Dia sudah tahu. Dan tahu dia 7 tahun ini dari mana? Kalau bukan daripada orang tuanya.
Karena 7 tahun ini kan masih SD bisa dibilang. Kalau bisa kita katakan di jenjang pendidikan manapun, mungkin belum maksimal lah untuk hal-hal yang pokok-pokok seperti sholat dan sebagainya. Kalau bukan orang tuanya yang mengajarkan di rumah, bagaimana 7 tahun ini dia udah bisa sholat? Namanya anak-anak masih ya. Namanya anak-anak. Nah pemirsa, luar biasa, ini yang sangat penting ya, edukasi buat kita juga sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, seorang ibu. Ya, kita tidak hanya untuk melahirkan ya anak-anak kita, tapi bagaimana juga untuk bisa mendidik anak kita. Dan tentunya bagaimana kita mendidik, kita juga harus punya bekal. Nah Ustadz, ada satu yang menjadi pertanyaan nih buat saya nih Ustadz, dari judul kita hari ini, tahun ajaran baru, momentum orang tua mewujudkan syukur dengan mendidik anak. Kenapa kok di tahun ajaran baru ini Ustadz? Ya, itu tadi kan perintah untuk memerintahkan anak di saat usia 7 tahun. Kemudian ada lanjutannya, yaitu wadribuha. Ya, pukullah mereka di saat mereka meninggalkan sholat tersebut, apabila dia sudah beranjak di usia 10 tahun. Jadi sampai 7 tahun itu kita suruh-suruh aja, nggak mau pun dia berarti nggak apa-apa, setidaknya kita sudah terlepas dari kewajiban, karena dia pun belum berdosa. Tapi di saat sudah beranjak 10 tahun, perintah tadi itu masih terus kita perintahkan kepada dia. Ini apabila dia enggan dan nggak mau, ada tindakan. Nah, ini wadribu ini artinya pukul memang. Tapi para ulama menafsirkan darbun di sini, pukul di sini adalah takdiban, pukul sebagai adab, bukan takziban, bukan untuk menyiksa. Intinya dia hanya untuk sadar bahwa dalam tindakannya meninggalkan sholat itu ada konsekuensi. Jadi setiap sholat disuruh oleh orang tuanya, nggak mau, ada konsekuensi yang menunggunya. Tapi memukul kan bukan untuk memukul jadi cedera, bukan menzolimi. Bukan. Ya. Ini cuma untuk tahu aja ada konsekuensi kalau dia nggak sholat. Jadi terbangun mentalnya. Bukan hanya akalnya yang diajar, tapi mentalnya bahwa setiap dia meninggalkan sholat ada konsekuensinya. Nah, bahkan ada satu hadis, yaitu al-likusuta haisu yarahu ahlul bait fa innahu adabun lahu. Jadi gantunglah saut. Saut ini kalau diartikan mungkin cambuk, tapi kalau di kita ini lebih ke rotan. Gantunglah rotan di rumah, kira-kira orang rumah ini ngelihat rotan itu. Nah ini hadis loh. Jadi yang kenapa menggantung rotan ini sunnah? Karena dalam rotan itu ada adab. Jadi si anak ini takut, rotan ini adalah efek konsekuensi kalau dia melakukan kesalahan. Nah, seperti tadi sholat, dia tidak sholat, dipukul. Dipukul ini tidak perlu kuat, setidaknya dia tahu ada konsekuensinya. Sehingga apabila dia terus-menerus tumbuh dengan kesadaran seperti ini, di saat dia sudah balik dan tanggung jawab sholat itu udah pada dirinya sendiri, dia muncul rasa takut untuk tidak sholat. Konsekuensi ini bukan lagi tentang rotan orang tuanya, tapi tentang siksaan Allah Ta'ala. Karena dengan cara mendidik seperti ini, kita pupuk iman dan kesadaran yang dari kecil, maka dia bakal tumbuh dengan orang yang muqimus shalah, orang yang menjaga sholat. Makanya kita jangan heran kenapa susah sekali menyuruh anak-anak kita sholat sekarang. Karena bukan dari kecil kita jalankan sebagaimana yang Rasul perintahkan. Jadi jangan salahkan orang lain kenapa anak kita itu malas sholat, malas melakukan perintah Allah Ta'ala di saat dia sudah dewasa. Nah ini pelajaran penting juga pemirsa, ketika kita ya mengkaji ulang ya, kita masih ingat dulu masa-masa kecil kita Ustadz ya, ketika kita memang tidak sholat ataupun kita melakukan kesalahan, itu biasa kita diberikan peringatan baik dengan kata-kata maupun dengan pukulan yang tidak mencederakan dari orang tua. Begitu juga di lembaga-lembaga pendidikan ya, ketika seorang guru mengajarkan anaknya, kalau dulu kita biasa itu ya, kita terkadang ditegur, kemudian dicubit atau dipukul, tapi dijewer, tapi dengan kasih sayang ya. Namun berbeda dengan sekarang, ini ada kehati-hatian juga Ustadz ya, supaya kita tidak masuk dalam kekerasan Ustadz ya. Nah ini jadi tantangan juga buat kita
bagaimana konsep-konsep Islam itu sudah mengajarkan yang luar biasa. Ketika anak sudah berumur 7 tahun, disuruh diperintahkan 10 tahun, ada perintah untuk memukul, tapi dengan tidak mencederakan. Nah, luar biasa. Ustadz, ada satu pertanyaan Ustadz yang dari tadi ingin saya sampaikan. Nih, mulai kapan sebenarnya ini konsep ajaran Islam itu buat kedua orang tua atau buat ayah dan ibu itu dalam mendidik anak, Ustaz? Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan hadis penjelasan sebelumnya, yaitu mendidik anak ini tentulah dari mulai dia mumayyiz. Mumayyiz ini artinya dia sudah mulai membedakan mana yang benar, dia udah tidak lagi main kotoran, udah mulai ngomong dengan lancar. Nah, ini sudah wajib bagi orang tuanya untuk mulai mengisi pikirannya dengan hal-hal yang berbau ilmu agama. Tujuannya kenapa? Supaya sedikit demi sedikit dia sudah beriman. Apalagi di zaman teknologi yang cukup canggih untuk saat ini. Semua informasi itu cukup mudah bisa kita dapatkan, baik yang kita cari ataupun yang tidak kita cari. Kalau kita membiarkan anak kita menyerap informasi tersebut dengan sendirinya tanpa bimbingan daripada orang tuanya, tidak jarang kadang-kadang anaknya memiliki pemahaman yang kontradiktif dengan orang tuanya, sehingga menyalahkan orang tuanya karena memiliki pemahaman berbeda, karena mendapatkan sumber yang kadang-kadang dia sendiri pun dia tidak tahu sumber itu dari mana. Karena biasanya ini anak kalau udah mulai dewasa berpikir kalau dia itu lebih cerdas dibandingkan orang tuanya. Ini secara alami. Orang tua saya kan sudah tua ini, sudah pikun. Pikirannya udah nggak sama. Kita kan masih muda. Ya, zaman masa juga berbeda ya, apalagi dengan teknologi sekarang ini ya. Betul. Ustadz, saya pernah membaca satu buku ya, satu literatur yang di situ saya baca bahwa ketika seorang pria atau seorang wanita sudah beranjak dewasa, kemudian sudah ada niat untuk berumah tangga, di situ sudah ada rangkaian dalam mendidik anak. Misalnya kemana benih seorang pria ini akan ditanamkan. Ya, kemudian bagi seorang wanita, siapa yang akan menanamkan benih ke rahimnya? Apa ini sudah termasuk rangkaian mendidik anak, Ustaz? Ya, ini kita kalau bicara kepada itu semua, ini kembali kepada konsep durhaka. Jadi dia ini bukan ada anak saja yang durhaka, tapi orang tua yang durhaka pun ada. Ada kisah pada masa Rasulullah dahulu, pada masa sahabat. Itu ada seorang anak datang berjumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya mau lapor ini, orang tua saya durhaka kepada saya. Kenapa durhaka? Iya, dia durhaka. Saya tidak pernah hak saya tidak pernah diberikan olehnya. Dipanggillah ayah daripada anak ini di hadapan Rasulullah. Jadi apa yang dituduhkan oleh sang anak dibantah semua oleh sang ayah. Bagaimana ini anak ini yang durhaka memang. Dia sendiri yang nggak mau mendengarkan apa yang saya omongkan. Jadi Rasulullah pun mengatakan, ini untuk anak ada 3 hak yang harus dia dapatkan. Itu sebagai bukti seorang ayah itu berbakti untuk anaknya. Hal yang pertama adalah mencarikan ibu yang baik. Mencarikan ibu yang baik ini tentu saja sebelum kita menikah. Sang anak ini tidak ada pilihan dia mau milih ibunya siapa. Siapa yang melahirkannya, dialah jadi ibunya. Tentu saja yang punya pilihan itu adalah dari ayahnya. Maka ayah ini memilih ibu yang baik dulu. Kalau mau anaknya itu baik, itu adalah hak seorang anak. Pilihkan ibu yang baik dengan cara nikahi seorang wanita yang solehah. Baik Ustadz, sebelum kita lanjutkan ke yang poin yang kedua dan ketiga, ini luar biasa, semakin hangat. Namun kita akan break sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan ada
tiga hak seorang anak ya kepada orang tuanya, khususnya seorang ayah. Tadi sudah jelaskan, satu poin sudah tadi, tinggal ada Dua poin lagi. kedua dan poin ketiga. Silakan Ustaz. Ya, poin yang kedua adalah memberikan nama yang baik. Ini adalah hak dari seorang anak. Nah, jadi kita ini menamakan seorang anak ini jangan asal-asalan, jangan ikut tren saja. Kalau trennya baik, ya nggak apa-apa ya kan. Nah, tapi tentu kita harus melihat, karena nama ini adalah doa. Kenapa doa? Karena itu sesuatu yang kita panggil. Ya kan? Jadi kalau namanya buruk, tiap hari disebutkan buruk, itu bagaikan doa yang buruk jadinya. Nah, kadang-kadang anak ini malu, banyak anak yang mengubah nama lahirnya menjadi nama yang lebih beken karena malu dengan nama dia yang dulu. Nama yang baik itu bukan nama yang terdengar mengikut mode, tapi memiliki makna yang baik. Jadi ada doa yang baik dalam nama tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memberikan nafkah, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan yang mana selayaknya seorang anak. Jadi ini adalah hak, 3 poin yang merupakan hak seorang anak, baru dinamakan dia itu seorang yang ayah yang berbakti kepada anaknya. Maka berhak dia menuntut anaknya pun berbakti kepada dirinya. Jadi di saat si anak ini mendengar 3 poin dari Rasulullah tersebut, dia mengatakan, satu pun dari ketiga poin ini aku tidak dapatkan. Ibuku adalah perempuan entah berantah dari suatu kaum, dari perempuan yang tidak baik-baik lah. Sehingga setelah lahir aku ditelantarkan. Kemudian aku diberi nama yang cukup buruk lah. Itu bisa diartikan dari namanya itu sebuah serangga kecil. Jadi nama yang cukup jelek. Jadi bulian dia dari dulu. Ini kalau nama ini saya sangat tertarik nih Ustaz ya. Kalau masa sekarang ini kan banyak ya nama-nama seorang anak ketika ditabalkan setelah diberikan oleh seorang ayah dan seorang ibu tuh, kalau sekarang tuh kan bahasanya agak-agak asing Ustadz ya. Walaupun tidak semua kita mengetahui artinya ya, mungkin karena yang jarang kita dengar ya. Kemudian terkadang ada singkatan-singkatan ya. Ini kan seperti Ustadz bilang tadi itu bahwa nama ini adalah doa juga. Nah ini pelajaran penting juga nih buat para ibu-ibu ya, calon ibu kemudian calon ayah, agar hati-hati juga dalam memberikan nama buat anak-anak yang akan dilahirkan oleh seorang ibu. Karena nama ini adalah doa. Insya Allah ini namanya juga sampai akhirat Ustadz ya, panggil ya. Ya kalau namanya dunia memang misalnya maaf Ustadz Husni, di akhirat juga dipanggil dengan Ustadz Husni ya, Husni. Nah ini menjadi pelajaran penting juga, edukasi buat kita semua ya, khususnya calon ayah dan calon ibu. Dan yang paling penting saya kira Ustadz, mungkin ada juga edukasi ya buat calon-calon mempelai, calon pengantin. Jadi apa yang Ustadz sampaikan tadi juga boleh juga atau bisa juga disampaikan oleh orang tua ataupun dari kantor urusan agama kepada calon-calon pengantin. Bagaimana Ustadz? Ya itu bagus sekali, tentu saja dari kantor urusan agama memberikan penyuluhan kepada calon mempelai ini untuk tentu saja bisa mempersiapkan pernikahannya dengan lebih baik. Namun biasanya ini mempelai datang di saat pasangannya sudah ada. Seharusnya edukasi ini kan dia itu sebelum mencari. Sehingga dia bisa mendapatkan pertama dulu calon istri yang benar-benar memenuhi kriteria yang baik, dan perempuan pun bisa mempersiapkan dirinya. Jadi ini bukan sebelah pihak saja. Seorang calon suami bisa mencari perempuan yang sesuai kriteria salehah untuk menjadi seorang calon ibu nantinya bagi anak-anaknya, dan seorang perempuan pun bisa mempersiapkan dirinya menjadi calon ibu yang pantas disebut ibu yang salehah yang bisa mendidik anak-anaknya. Masya Allah, ini luar biasa, artinya rangkaian untuk mendidik anak itu jauh sebelum anak lahir ya, seorang ayah ya dan seorang ibu yang mungkin masih lajang dan masih gadis itu jauh-jauh hari sudah mempersiapkan ya, jauh-jauh hari siapa bakal calon ibu anaknya, siapa bakal calon seorang ayahnya. Nah luar biasa, masih ngaji mimbar agama Islam selalu di hati. Nah pemirsa,
Sangat menarik dan semakin hangat di acara Mimbar Agama Islam kita hari ini ketika kita sudah membahas bagaimana mulai kapan mendidik anak, kemudian hak-hak seorang anak kepada ayah, ya. Kemudian kalau kita kaitkan ini Ustaz dengan judul kita hari ini, tahun ajaran baru, momentum orang tua mewujudkan syukur dengan mendidik anak. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan tahun ajaran baru, ini kan orang tua ada kewajiban, ada pilihan, ya kemana anaknya akan dimasukkan ke pendidikan yang mana, sekolah, apakah umum atau ke berbasis agama, kemudian dilanjutkan ke pendidikan agama atau umum. Ini gimana Ustaz? Ya, jadi mengingat momen-momen sekarang ya, sudah mendekati dengan tahun ajaran baru, ini tentu para orang tua sudah mulai gelisah. Ya. Ini di mana nanti akan dia tempatkan anak-anaknya di lembaga apa yang sebenarnya ini krusial. Karena ini kan merupakan historis nantinya. Jadi jejak anak tersebut, bagaimana pembentukan karakternya nanti. Jadi itu pengaruh yang cukup besar. Tentu saja kewajiban pendidikan ini awalnya kan tentu saja kepada orang tua tadi. Seperti perkataan Imam Syafi'i, wa alal abai ta'limu auladihi Qur'ana adaba wal Qur'an wa salata wal khaira. Jadi di atas orang tua ini ada kewajiban untuk mendidik adab, salat dan juga kebaikan-kebaikan. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan, karena anak ini adalah sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Cuma sekarang harus kita akui, orang tua mana sih yang sempurna dalam mendidik anak? Belum lagi terkadang orang tua ini tidak memiliki kapasitas ilmu agama yang cukup untuk diberikan atau diajarkan kepada anak-anaknya. Tentu saja kewajiban ini tidak terlepas dengan alasan-alasan seperti itu. Maka tanggung jawab seorang orang tua untuk memenuhi perintah Allah ini tentu saja dengan mencarikan orang yang bisa mengajarkan, yang mampu punya kapasitas, ataupun mencari satu lembaga. Apalagi seperti cerita tadi, dari 7 tahun diperintahkan sholat, 10 tahun harus bisa kita pukul kalau dia nggak sholat, kita skip semuanya. Sekarang anak kita udah nggak sholat, gimana caranya untuk mengubah dia sholat? Tentu kita nggak mungkin mengembalikan waktu yang telah kita lewati. Tentu saja salah satu upaya yang bisa kita lakukan, kita berdoa kepada Allah untuk bisa mengubah apa yang telah lalu terjadi. Semoga anak kita bisa menjadi lebih baik, sembari dengan mencarikan cara, solusi. Itu usaha lah ya. Usaha. Masukkan ke pendidikan. Ya, sebagai tanggung jawab orang tua ini, karena selama ini mungkin agak melalaikan, dia hanya memberikan fasilitas-fasilitas, memanjakan. Itu seperti tadi, itu belum dikatakan bersyukur, tapi hanya memberikan yang sunnah-sunnahnya saja, tawassuk fil iyal, menyenangkan keluarga dengan memberikan keluasan itu adalah sunnah. Tapi artinya bukan artinya lepas tanggung jawab ya ketika seorang ayah ataupun ibu memasukkan anaknya ke pendidikan berikutnya. Ya, tentu bukan dengan memasukkan seorang anak dalam pondok pesantren misalnya, ataupun pendidikan-pendidikan agama lainnya, itu dia sudah terlepas. Tanggung jawabnya adalah yang pertama sekali selektif. Belakangan ini mungkin kita viral dengan sosok Walid ya. Walid dari serial Malaysia yang kontroversi mungkin. Nah, terlepas dari kontroversinya, mungkin kita bisa mengambil satu pelajaran. Tidak semua lembaga yang ada menjual pendidikan agama itu benar-benar pendidikan agama. Nah, justru isinya mungkin hal-hal yang jauh, bahkan hanya untuk memenuhi hasrat nafsu seseorang. Disinilah peran seorang ayah ini lebih selektif, orang tua ini lebih selektif. Dia bukan sekedar mencari lembaga yang punya fasilitas oke untuk anaknya, kemudian punya passing grade yang tinggi, anaknya diantarkan, kemudian selesai tanggung jawab. Tidak. Pertama lihat dulu, apakah tempat yang dituju ini memiliki kapasitas pertama, dan apa yang diajarkan ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan syariah secara hakikatan, dan juga lingkungan
yang ada pada tempat tersebut mendukung untuk pendidikan dia dalam menuntut ilmu agama. Jadi bukan sekedar mengirimkan saja kepada itu, tapi juga ada selalu harus follow up dengan perkembangan anak ini gimana. Memantau, mengunjungi, artinya tetap dalam pengawasan orang tua juga. Nah, luar biasa pemirsa, narasumber kita juga sudah sedikit membuka bagaimana orang tua bisa menentukan pilihan ke sekolah atau lembaga mana anak-anaknya akan dimasukkan. Semakin hangat, kita akan break sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Kembali kita di acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Nah, pemirsa, narasumber kita sudah memberikan arahan pilihan tentunya kemana orang tua akan memasukkan atau melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Ustadz, apakah ada kriteria atau pilihan-pilihan tertentu yang bisa diarahkan ke mana sebenarnya pas untuk situasi kondisi saat ini, Ustadz, untuk anak-anak melanjutkan pendidikan? Iya, berarti untuk pendidikan yang akan menjadi tujuan nantinya seorang anak itu haruslah mencakup 3 dimensi. Nah, ini adalah ungkapan daripada seorang Imam Ghazali. Pendidikan itu ada 3 dimensi dia yang harus dipenuhi. Tentu saja pendidikan ini pendidikan yang berkaitan dengan agama. Yang pertama adalah pendidikan akal. Pendidikan akal ini dengan mengisi otak daripada anak ini dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat nantinya. Bukan hanya ilmu dunia, tapi tentu saja prioritas kita adalah ilmu akhirat. Jadi ini ilmu akhirat dengan ilmu dunia ini harus seimbang dia. Orang yang punya ilmu dunia saja tentu saja dia akan rugi besar karena tujuan kita yang utama adalah akhirat. Sedangkan orang yang punya akhiratnya saja pun bagaimana dia hidup di dunia, sedangkan dia ini untuk untuk bisa menuju akhirat itu harus berada di dunia dahulu, karena kan dunia ini mazra'atul akhirah. Ini ladangnya. Kalau tidak tahu dia bercocok tanamnya, bagaimana nanti bisa bertahan? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pendidikan hati. Ya, ini pendidikan hati dengan mengedepankan pendidikan adab dan akhlak. Nah, jadi dalam tempat yang akan dituju ini harus ada juga metode pembelajaran yang melatih adab dan akhlak seorang anak. Tentu saja dalam mendidik akhlak dan adab ini setiap anak ini memiliki tingkat kesulitan yang bermacam-macam. Ada anak yang berwatak keras, bengal dia. Ini tentu saja dalam mendidik adab dan akhlaknya tentu lebih keras. Disinilah peran seorang ayah. Dia harus mengenal dulu anaknya bagaimana. Jadi kalau anaknya orang yang lemah lembut, baik, dikerasi, itu wajar dia mempertanyakan metode pendidikan. Ini anak saya orangnya nggak membantah dia, apa yang dia suruh mau. Kenapa dididik dengan keras? Tapi kalau seandainya anaknya di rumah tak pernah mendengar apa kata orang tuanya, jadi dibawa ke tempat pendidikan mungkin agak sedikit diberi ganjaran supaya dia punya rasa tunduk dengan peraturan, itu melatih adab dan akhlaknya. Ini terkadang orang tua harus memaklumi. Iya, ini terkadang ini Ustaz, kita bisa lihat ya, ini kondisi sekarang ini kadang seorang anak itu khususnya yang berada di lembaga pendidikan berbasis agama yang khususnya pondok pesantren itu kesannya seorang anak atau santri dia lebih takut, lebih tunduk dengan aturan di pondok ya, dengan guru-gurunya ketimbang kita di rumah, Ustaz. Ya, berarti inilah suatu pertanda bahwa ternyata anak ini bisa dididik. Kita yang gagal mendidiknya. Nah, ya kan? Berarti ini mungkin bukan hal yang buruk lah. Nah, karena setidaknya dia bisa diajarkan, dia bisa tunduk kepada peraturan, mungkin di rumah dia belum bisa. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus introspeksi, di mana salahnya kita. Nah, mungkin kita harus mendatangi gurunya, minta
Iya. caranya Cara- bagaimana cara. cara mendidik. Jadi jangan serta-merta menyalahkan seorang anak langsung ataupun kadang-kadang menyalahkan tenaga pendidik. Nah, ini dia lebih patuh daripada kalian daripada kepada saya. Jadi orang tua harus juga introspeksi ya. Ya, Karena kita kan lebih nyaman ya kalau ketika seorang anak itu ya dalam masa belajar itu khususnya di pondok pesantren tidak dibenarkan misalnya memegang handphone atau menggunakan handphone. Kalau di luar itu kan yang bebas ya, ketika di rumah itu anak-anak itu sesuka hati menggunakan handphone. Ini kan juga menjadi kenyamanan buat orang tua ketika hal-hal yang positif ya tetap terjaga di pondok pesantren, Ustaz ya. ya benar. Ini mungkin salah satu nilai plus Ya. dari sebuah pondok pesantren, yaitu musuhnya orang tua itu nggak ada. Ya. Sekarang musuh paling besar orang tua itu adalah gadget. Apakah HP, tablet, televisi, dan sebagainya. Ini kita larang anak kita, dia cari cara untuk bisa keluar dia ke tempat kawannya yang bahkan ini justru menjadi pengaruh yang lebih buruk akhirnya. Nah, kita tidak mungkin bisa menjaga 24 jam apa yang dikonsumsi dia dari gadget. Dan dia pun terkadang bukan mencari hal-hal yang buruk. Sekarang hal-hal buruk itu ditawarkan oleh gadget tersebut. Kalau di pondok pesantren Muhammad Salam Azizul Jahni juga sama seperti Ustaz. Ya, kalau pondok pesantren ini, alhamdulillah, hal-hal seperti itu pada umumnya pesantren kan tidak memperbolehkan anak membawa HP, gitu kan. Jadi selama dia berada di sini berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu setidaknya salah satu masalah dari orang tua itu bisa diminimalisir. Iya. Nah, mungkin ini menjadi satu kemudahan bagi tenaga pendidik untuk menjaga dan mendidik. Tinggal orang tuanya saja nanti dalam melanjutkan bagaimana pendidikan yang sudah terjalin di pondok pesantren itu dengan supaya bisa berkesinambungan dengan apa yang ada di rumah. Luar biasa. Nah, luar biasa Ustadz. Ini waktu juga yang membatasi bincang-bincang kita hari ini. Namun ada mungkin kesimpulan ataupun pesan-pesan yang berharga yang ingin Ustadz sampaikan khususnya kepada orang-orang tua yang akan melanjutkan pendidikan anaknya atau masukkan anak-anaknya ke sekolah atau lembaga pendidikan. Silakan Ustadz. Ya, baik. Ini kepada para orang tua tentu saja yang menghadapi tahun ajaran baru tentu harus bersiap-siap. Apalagi yang ingin memasukkan anaknya kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya, ini harus bisa memilah tempat yang sesuai, yaitu yang terdapat 3 aspek, yaitu yang memiliki pendidikan akal, pendidikan daripada akhlak tadi, dan juga pendidikan rohani, yaitu kedekatan kepada Allah. Itu hal yang paling penting. Jadi ketiga aspek ini harus ada dalam satu pendidikan sebelum orang tua ini memasukkan anaknya kepada tempat pendidikan tersebut. Kemudian momen tahun ajaran baru ini, marilah kita jadikan sarana untuk kita lebih introspeksi diri. Sejauh mana sih anak kita ini sudah kita didik? Mari kita memperbaiki niat kita untuk mendidik anak kita sebagai wujud syukur kita kepada nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian juga sebagai pelaksanaan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Karena dengan demikian mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi generasi Qur'ani, berakhlakul karimah, juga yang paling penting bisa menjadi amal jariyah. Nah, karena kita punya anak itu salah satu harapan kita bisa menjadi amal jariyah. Di saat kita sudah meninggal, dia itu masih ingat kepada kita. Dia masih mendoakan kita dengan kebaikan. Tentu saja hal seperti ini hanya terdapat pada anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh ini bukan datang tiba-tiba dia. Bukan sesuatu yang datang sekejap mata ataupun hadiah yang turun tanpa perlu usaha. Anak yang soleh ini dibentuk dari kecil. Ini adalah tanggung jawab orang tua. Namun adanya pendidikan-pendidikan agama di sekitar kita ini menjadi sarana yang membantu, insya Allah mudah-mudahan bisa mencetak anak-anak kita menjadi anak yang kita harapkan. Baik, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Ustadz. Ya.
Sama. Kami tetap mendoakan Ustadz, insya Allah sukses mendidik sebagai seorang ayah di rumah dari anak-anak, kemudian sukses juga sebagai pendidik dari santri-santri di pondok pesantren yang di mana Ustadz tempat mengajar. Mudah-mudahan insya Allah ya ini Ustadz dapat menciptakan anak-anak yang soleh, solehah, kemudian santri-santri yang berilmu, beriman dan bertakwa. Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, tanpa terasa hampir 60 menit kita bersama di acara Mimbar Agama Islam hari ini. Tentunya banyak manfaat yang kita petik dari tema ataupun topik yang kita bahas di hari ini, yaitu tahun ajaran baru, momentum orang tua, mewujudkan syukur dan mendidik anak. Semoga para orang tua di saat-saat menjelang tahun ajaran baru ini sudah dapat merencanakan, memilah dan memilih lembaga ataupun sekolah di mana anak-anak kita akan kita masukkan dan kita lanjutkan. Ya semoga insya Allah anak-anak yang kita masukkan ke lembaga pendidikan tersebut insya Allah menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang Qurani, kemudian berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Syahrial Pairun bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu lagi di acara Mimbar Agama Islam berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.